ada yang pro dan kontra, itu wajar-wajar saja. Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kok kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Paling apa, Mas? Jasa paling besar yang bisa melihat kan masyarakat sendiri ya, dan juga Presiden. Tentu kami tadi sudah sampaikan oleh adik saya, terima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat Indonesia dan kepada seluruh yang telah mendukung lah. Untuk yang kontra, yang belum mendukung juga, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik Indonesia banyak ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja. Ya. Ada yang disampaikan ke Pak Prabowo? Tadi sudah sampai. Terima kasih banyak atas urusan beliau telah menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Pertanyaannya sama Bu, tadi kan di era Presiden Jokowi dan SBY ini sudah diajukan dan ini baru terlaksana. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana tanggapannya? Ya nggak apa-apa. Kalau dulu belum karena mungkin beliau yang belum ada banyak dikumpulkan itu ya. Apa kuwi jenenge? apa yang untuk itu loh, yang untuk supaya terpilih itu belum terkumpul semua, mungkin beliau itu dan juga mungkin karena untuk kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia, untuk supaya jangan ada yang marah gitu ya. Nah sekarang insya Allah masyarakat makin dewasa, rakyat makin dewasa dan juga makin pinter semuanya. Sekarang udah ditetapkan jadi pahlawan nasional. Ke depan keluarga sikapnya akan gimana? Maksudnya? Ke depan yang akan dilakukan keluarga akan melakukan hal seperti apa, mungkin ada hal-hal khusus yang akan dilakukan oleh keluarga? Kepada siapa? Kepada Pak Harto. Pak Harto ya kita ke ziarah ke makam Bapak. Kita berzikir di sana, kita bersyukur, kita juga mengajukan syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu kalau Allah tidak mengizinkan juga tidak akan terjadi. Apakah akan menegasikan beberapa tuduhan terkait Bapak? Pokoknya aku rungu, Mas. Apakah akan menegasikan terkait tuduhan terkait Pak Presiden sebelumnya ada terkait soal korupsi seperti itu? Saya rasa rakyat udah makin pinter loh. Jadi udah, Mas juga apalagi wartawan, pinter-pinter kabeh. Jadi bisa melihat apa yang Bapak lakukan, yang bisa menilai sendiri ya. Kami tidak perlu membela diri atau bagaimana, tapi semua sudah terlihat kok. Nggak ada yang ditutupi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025
Nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 2. Almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 3. Almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 4. Almarhum Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. 5. Almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. 6. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8. Almarhum Sayhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 9. Almarhum Tuan Ronda Haim Saragi, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. 10. Almarhum Zainal Abidin Shah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Persiapan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Saya yang kesana. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan, Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglunjo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. Ahli waris almarhum Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Riwayat perjuangan dari Muhtar Kusuma Atmaja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. Ahli waris almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Rahmah El Yunusia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata, perjuangan militer Sarwo Edi dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Ahli waris almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi, Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di bidang pendidikan dengan mendirikan HIS di Rabah 1921, Sekolah Kejuruan Wanita 1922, Sekolah Agama dan Umum di setiap Kejenelian 1922. Ahli waris almarhum Syekhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Syekhona Muhammad Khalil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama. Ahli waris almarhum Tuan Ronda Haim Saragi, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata, dikenal sebagai Napoleon dari Batak di bawah kepemimpinan Tuan Ronda Haim Saragi, pasukan raya di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil.
kemenangan signifikan terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala. Ahli waris almarhum Zainal Abidin Syah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi, Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nambah sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.